semuanya. Nah, bersama saya Tangga Novianti dan juga ada narasumber kita Desti Ayu Novitasari. Kali ini kita akan mengadakan sesi sharing yaitu tentang apa sih itu Kempo dan seputar tentang Kempo di podcast Kem, yaitu podcast Kempo Energi dan Nilai. Dengan narasumber kita yaitu Desti Ayu sebagai aktivis dari UKM Kempo di Stabeng Sriwijaya. Nah, boleh nih sharing-sharing tentang apa itu Kempo ya? Boleh ya? Boleh, Kak. Kalau boleh tahu terlebih dahulu nih, udah berapa lama sih Desti bergabung di UKM Kempo? Untuk bergabung di UKM Sorinji Kempo di Stabel Sriwijaya, kebetulan pas awal masuk saya langsung tertarik ke UKM tersebut. Lebih tepatnya di 1 tahun yang lalu, karena saya baru semester 2 sekarang. Jadi untuk di UKM Kempo di Stabel saya baru 1 tahun. Namun bergabung dalam bela diri Sorinji Kempo, saya sudah mungkin 3 tahun lebih bergabung di bela diri tersebut, karena pas SMK saya mengikuti bela diri tersebut. Lama Iya. juga ya. Betul. Nah, aku pengen tahu juga tuh, apa sih sebenarnya Kempo itu? Jadi Sorinji Kempo itu adalah salah satu bela diri yang ada di Indonesia. Kebetulan dia dari Jepang. Jadi dalam bela diri Sorinji Kempo ini kita mengutamakan kasih sayang. Jadi kita tidak melawan terlebih dahulu. Jadi kita belajar teknik-teknik untuk melindungi diri sendiri, untuk melindungi dari serangan, terus gimana caranya bertahan dalam serangan tersebut dan segala macam. Nah, kita juga punya slogan, doktrin, di mana kasih sayang tanpa kekuatan itu adalah kelemahan, kekuatan tanpa kasih sayang itu adalah kezaliman. Seperti itu, Kak. Berarti kekuatan sama kasih sayang itu harus sama-samanya seimbang ya? Iya, betul. Jadi kalau misalkan kita cuman punya kasih sayang nih, kita misalkan melihat orang yang dibully, kita merasa kasihan, tapi kita nggak berani untuk maksudnya untuk apa ya? Iya, menolong tersebut kan, siswa atau siswi yang dirundung tersebut seperti itu. Kalaupun kita mempunyai kekuatan, itu akan malah menghajar membabi buta gitu, seperti iya, itu. iya. Jadi harus seimbang lah, Kak. Tuh. Iya, betul sih. Saya setuju. Tuh. Kalau tentang ini sejarahnya kayak gimana sih cara Kempo itu bisa masuk ke Indonesia? Jadi kita punya beberapa tokoh penting yang membawa Sorinji Kempo dari Jepang ke Indonesia. Yang pertama itu ada Sensei Utin Sahraj. Beliau mendemonstrasikan Sorinji Kempo di Indonesia melalui acara kesenian mahasiswa di Indonesia pada tahun 1964 kalau tidak salah. Lalu ada salah satu pemuda yang tertarik dengan Sorinji Kempo tersebut, bernama Sensei Indra. Lalu beliau mereka membangun Sorinji Kempo di Indonesia bersama Sensei Ginanjar. Terus terbangunlah Perkemi, persaudaraan bela diri Sorinji Kempo di Indonesia. Berdirinya Perkemi ini pada tanggal 2 Februari 1966 kalau tidak salah. Seperti itu. Oh, ternyata udah lama juga ya berarti ya, dari 1966. Iya, lalu bercabang ke Sulawesi, Banten, dan segala penjuru yang ada di Indonesia. Sampai Kempo hari ini lah Iya, ya. betul. Capek, lelah, minum Pocari Sweat dulu.
Pokari. Go Sweat, Go Ion. Nah, aku dengar-dengar tuh Kempo itu nggak sebatas olahraga aja. Betul, Kak. Itu maksudnya gimana sih? Jadi dengan kita berlatih teknik bela diri serinci Kempo ini, kita akan memperoleh kepercayaan diri, keberanian, semangat, dan juga kita akan mengembangkan jiwa kasih sayang dan juga sifat adil. Lalu Sorinji Kempo juga adalah suatu bentuk kedisiplinan. Kedisiplinan itu merupakan gyo atau latihan mengembangkan individu, dan kita akan mendapatkan manfaat. Yang pertama yaitu kita mendapatkan teknik bela diri, lalu pengembangan jiwa, dan juga kesehatan yang lebih baik. Seperti itu, Kak. Oh, keren ya. Iya, betul. Kalau nggak keren, saya nggak bakal masuk ke Kempo ini. Apa aja sih teknik-teknik yang ada di dalam Kempo? Jadi teknik di dalam Kempo itu banyak sekali, tapi di sini saya akan menyebutkan dua metode. Ada metode keras dan juga ada metode lembut. Metode keras biasanya disebut dengan goho, di mana kita belajar menyerang, lalu pukulan, tendangan, dan sebagainya. Juho itu adalah metode lembut. Metode lembut itu bisa disebut dengan juho, di mana kita belajar menghindar, lalu bertahan, kuncian, bantingan, dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Oh, begitu ya. Berarti itu metode dasar dua gitu. Iya, betul. Nah, menurut Desti nih, dari teknik-teknik itu mana sih yang paling sulit? Setelah mereka disatukan, Mhm. itu yang menjadi tantangan tersendiri, tapi seru. Itu akan menjadi teknik-teknik yang sangat-sangat berguna di kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Walaupun sulit, ketika dijalani, terus kita menghafal, itu insya Allah tidak akan sulit. Gitu, Kak. Jadi nggak ada yang sulit. Sulit karena saya dengan kampus, dengan kesibukan kampus, jadi agak sulit, Kak, untuk menghafalnya seperti itu. Nah, apa sih yang membuat Desti itu memutuskan untuk join ke UKM Kempo? Karena kan sempat saya bahas tadi, karena saya mengikuti bela diri Surenji Kempo ini dari SMK, lebih tepatnya di 2022 kalau tidak salah. Dan kebetulan di Saben Sriwijaya ini ada UKM Serunji Kempo. Jadi saya memutuskan untuk melanjutkan bela diri Serunji Kempo ini di Saben Sriwijaya. Seperti itu, Kak. Ah, begitu. Oh ya, ada nggak sih suka dukanya selama belajar Kempo? Banyak, Kak. Lebih ke sukanya ya, Kak, banyak banget. Yang pertama karena membuka relasi, karena saya orang introvert banget. Terus karena Surinji Kepo itu mengutamakan persaudaraan, kasih sayang kan, yang tadi sempat dibahas. Jadi kita mempunyai saudara yang begitu banyak dari berbagai kalangan dan juga umur segala macam. Lalu kita bisa mendapatkan manfaat bagi diri kita sendiri. Contohnya adalah kita bisa membela diri kita sendiri, dan mungkin kita bisa membela orang lain. Bisa jadi. Tanya sih, Kak, mungkin aku kurang bisa memanage waktu, jadi bentrok antara kesibukan perkuliahan di rumah dan lain sebagainya dengan kesibukan latihan Kempo. Jadi kayak bentrok gitu, jadi ya sedih lah ya, jadi nggak bisa latihan seperti itu sih, Kak. Ini sendiri ya, kekonsistenan. Iya, betul. Karena itu sangat-sangat
sangat mengganggu ya Kak, karena Mm. ketika pas awal-awal nih kita semangat, nah terus ada kalanya kita semangatnya turun, terus nanti kita kecewa sendiri karena kita telah melewati satu latihan misalkan, karena satu latihan itu sangat berarti, karena kita mengulang teknik-teknik itu juga akan menjadi hafal gitu, hafalan untuk teknik-teknik kita seperti itu Kak. Oke, terima kasih Desti atas Sama-sama sharing-sharingnya Kak, kali ini ya. sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang saya ke podcast kan ini. Buat teman-teman yang kepo, apa sih bela diri itu dan pengen tahu gimana tekniknya, dan juga yang kepo, apa sih Surinji Kempo itu? Yuk langsung aja join ke UKM Surinji Kempo yang ada di Stabon Sriwijaya.